Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Teman-teman yang saya hormati, bahwa pada saat ini saya ingin mengungkapkan masalah penunggu rumah. Rumah biasanya ada yang menunggu dan ada yang tidak menunggu. Yang dimaksud bahwa tidak semua rumah dihuni. Kadang-kala ada orang yang bicara bahwa setiap rumah ada yang menghuni. Itu benar, karena yang menghuni adalah manusia atau yang punya rumah. Namun untuk astral, tidak semua rumah bisa diduduki oleh astral. Semayam astral adalah bisa berasal dari tanah atau pekarangan, atau bisa dari rumahnya yang disenangi oleh astral sendiri. Pemirsa, pada saat ini saya ingin mengungkapkan sebuah rumah yang mempunyai nilai-nilai mistik dari sejak dulu kala. Sebelum rumah itu dibangun, rumah itu sudah mengandung mistik. Karena pekarangannya bekas pembunuhan pada zaman 1965 di zaman G30 SPKI. Termasuk zaman agresi Belanda. Banyak genjatan-genjatan senjata di antara tentara-tentara kita dan sekutu Belanda. Dimungkinkan bahwa kematian baik tentara Indonesia atau tentara Belanda maka akan membentuk sebuah astral atau sebuah mistik yang menapak jelas bahwa tanah itu akan dihiasi atau diduduki oleh sebuah makhluk halus. Sehingga pada saat membangun rumah, maka rumah tersebut akan membuat sangar dan wingit. Ada sebuah rumah yang memang sengaja rumah itu dihuni oleh sosok hantu, baik itu peri atau pocong, gendruwo, atau hantu anak-anak. Kadang ada suara anak-anak yang bermain bola, kadang ada suara orang menimba, ada orang yang memasak, kadang ada suara menggeret lemari, kadang ada suara memecahkan piring. Dan yang lebih aneh lagi, ada rumah mistik yang berceceran dengan uang. Siapa yang kira-kira meletakkan uang di dalam kamar itu atau di dalam ruangan rumah itu? Pada saat rumah sudah mistik, maka yang menduduki rumah mistik itu adalah orang yang mencintai urusan gaib atau urusan bangsa halus. Ada sesosok orang yang menempati rumah tersebut. Dia adalah orang yang senang bertapa, yang senang mempelajari dengan ilmu-ilmu astral atau ilmu-ilmu dedemit. Dari coba-mencoba pengambilan barang, pengambilan arwah yang dimasukkan ke dalam benda, maka benda itu akan bisa bergerak, benda itu akan bisa diperintah semaunya orang yang menciptakan atau orang yang memasukkan. Dengan rumah yang dibuat untuk praktisi pemasukan arwah atau mengambil barang-barang tanah kuburan atau mengambil arwah dari kuburan, sehingga rumah itu akan menjadi terminal hantu. Karena tidak hanya satu pasien, bahkan berpuluh-puluh pasien atau beratus-ratus pasien yang punya kepentingan sendiri-sendiri, baik itu mencelakai orang atau untuk mengusir orang atau untuk memberantakan rumah tangga. Di sini maka kita tandaskan bahwa kita sebagai orang Indonesia asli yang punya budi pekerti luhur, menolong orang, menolong sesama orang, menolong sesama hidup, tentu kita pilih-pilih yang perlu kita tolong.
Kalau kita melihat hanya bersifat uang kertas atau nilai uang, kita menolong sesama umat, tidak memilih bahwa yang kita tolong adalah yang salah, maka kita yang akan terlibat sebuah dosa dalam penolongan tersebut. Karena kemampuan kita yang bisa apa saja, itulah yang akan bisa menyelakakan orang. Pemirsa, namun di dalam sebuah agenda gaib memang beraneka ragam bentuk dan kisah-kisahnya. Ada juga sosok orang yang mencintai gaib, menempati rumah lebih senang rumah yang berhantu. Ada sosok manusia senang menempati rumah tanpa hantu, sehingga permintaan dan keinginan orang itu tidak sama. Yang jelas bahwa setiap manusia mempunyai tujuan sendiri-sendiri sesuai dengan harkat dan martabat, sesuai dengan budi pekerti manusia masing-masing. Tinggal landasan iman dan kepercayaan manembah manukung broto dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di dalam pertemanan kepada setan, di dalam persekutuan dengan jin, setiap orang mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Setiap orang mempunyai nilai sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan bahwa bersekutu dengan jin, apapun bentuknya, dia adalah berdosa. Tapi ada orang yang mengatakan berteman dengan jin tidak semua berdosa, karena jin juga bisa membantu kepentingan orang, baik itu buruk atau jahat. Banyak tokoh-tokoh di negara ini yang memiliki kemampuan untuk mengerahkan jin, untuk menolong atau untuk menciptakan bangunan, dan bangunan itu dipakai orang banyak, atau menolong orang yang akhirnya menjadi ketentraman, menjadi kebahagiaan. Contohnya orang sakit, dengan minta bantuan jin, ternyata orang tersebut juga bisa sembuh. Ada lagi, dengan bantuan jin, maka orang itu akan menjadi bahagia. Sehingga dasar-dasar kita belajar kepada agamalah yang kita penting untuk memilah-milahkan ini benar dan ini yang salah. Dengan patokan yang kuat bahwa apapun yang kita lakukan, kalau itu bentuk kejahatan tetap bernilai dosa. Itu yang kita tandaskan. Yang kedua, dasarnya adalah setiap menyakiti hati orang, tentu itu berdosa. Setiap merugikan manusia, itulah juga berdosa. Sehingga dasar-dasar manembah manekung broto dumateng kersane Gusti Kang Jagat, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dengan dasar nilai-nilai luhur, kepribadian yang suci, budi pekerti yang suci, hati yang bersih, laku yang benar dan jujur, disertai dengan sabar dan iman serta tawakal. Orang yang bermain dengan setan, maka dia akan kena serangan setan. Orang yang menciptakan Bathara Karang atau jiglot, walaupun toh itu palsu, kalau menciptakan dengan dimasuki sebuah astral, baik genderuwo, pocong dan sebagainya, maka dia akan bernilai kekuatan gaib yang dahsyat, sehingga di akhir zaman nanti Bathara Karang yang dimasukkan di dalam benda atau roh yang dimasukkan kepada benda-benda yang serupa dengan Bathara Karang, maka akan berbentuk sebuah malapetaka. Dengan itu kami akan mereka ulang, meragakan kejadian-kejadian berakibat fatal tentang pembuatan Bathara Karang atau pengamuan dari astral Bathara Karang. Mbah Kendil, Ya. saya mau tanya Mbah ya. Untuk ilustrasi yang kemarin sempat saya ikut merekamnya, itu kan juga menceritakan tentang Bathara Karang. Iya. Padahal kan untuk ilustrasi atau reka ulang itu memang dari awalnya kita buat-buat. Betul. Hanya untuk
menggambarkan Ya, bahwa kejadian yang seperti itu memang nyata terjadi, namun yang kita rekam kan sebenarnya bukan yang asli. Saya mau tanya, kenapa di saat-saat tertentu selalu didahului atau dicampuri dengan tangan-tangan makhluk gaib Bathara Karang sendiri? Contohnya saat kursi ingin dijatuhkan, sebelum kita jatuhkan sudah jatuh sendiri. Apakah itu artinya Sang Bathara Karang itu tidak terima atau bagaimana, Mbah? yang jelas kita tidak bisa siapa yang mendahului, siapa yang mempermainkan ilustrasi, tapi yang jelas di situ banyak astral yang masuk di dalam rumah, atau banyak arwah-arwah yang masuk di dalam rumah, atau banyak setan jin yang ada di dalam rumah. Jika di dalam mata batin kita sulit untuk melihat siapa yang berulah seperti itu. Kita tidak bisa mengolokkan bahwa itu tingkah pakartinya Bathara Karang, karena Bathara Karang yang ada di situ bukan Bathara Karang yang asli, hanya sebuah reka ulang, hanya sebuah cerita, hanya sebuah bentuk yang direka-reka agar seperti Bathara Karang. Namun walaupun begitu, tetap nilainya, kekuatannya seperti Bathara Karang, karena dia tidak mau diganggu, dia tidak mau dikembari. Mungkin seperti itu, Mbak. Itu berarti tidak terima kalau direka ulang terus digambarkan seperti itu, Mbah? Kemungkinan begitu, karena di dalam penggambaran ilustrasi adalah yang jelas kita menghina kepada kekuatan jin. Artinya kita tidak setuju dengan kekuatan jin, bahwa dinyatakan di dalam konten tersebut menyatakan bahwa orang yang memiliki astral, orang yang memiliki Bathara Karang, maka dia akan berakibat fatal. Dia akan ketakutan, hidupnya gelisah, banyak nilai-nilai kepanasan dalam satu rumah, kadang ada kecelakaan, kadang ada perceraian, kadang ada utang piutang yang tidak bisa menyaur. Jadi selalu ada ikatan kesusahan gitu. Jadi selalu mengundang permasalahan, Mbah nggih? Iya, selalu mengundang permasalahan. Tapi kan itu Bathara Karang diciptakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Ya. Namun yang saya amati, memang awalnya membantu, misalkan dari segi ekonomi menjadi naik, menjadi gampang. Setelah itu dijatuhkan, apakah itu kita dimasukkan ke dalam permainan si Bathara Karang menjadi mainannya sehingga bar disenengne lalu dibuat sedih, atau bagaimana, Mbah? Ya, yang jelas tergantung persepsi kita bahwa setan bersekutu dengan manusia atau manusia bergabung dengan setan, itu ada yang menganggap itu rugi, ada yang menganggap itu badi, ada yang menganggap itu akan menyusahkan, ada yang menganggap itu adalah haram, ada yang menganggap itu adalah kejahatan. Tergantung pada iman kita. Kita tidak boleh tunduk patuh kepada jin. Kita tidak boleh selalu manut dengan jin. Dengan cara seperti itu, maka orang kalau tidak punya pengalaman yang kuat atau tidak punya fundamental yang kuat, maka seolah-olah pertolongan jin seperti yang lebih unggul daripada yang lain, sehingga seperti menjejeri kedudukan Tuhan. Karena jin adalah setiap dimintai pertolongan kepada manusia, sepertinya seketika itu diminta, seketika itu datang. Iya. Itu sifat-sifat jin seperti itu. Iya, Mbah. Berbicara tentang jin itu ada orang yang mempunyai keyakinan bahwa jin itu ada dua jenis, ada yang baik, ada yang jahat. Lalu ada lagi pihak yang lain itu mengatakan bahwa apapun yang berkaitan dengan jin, setan, dan kawan-kawannya itu adalah musyrik. Itu sebenarnya penjelasannya bagaimana, Mbah? Tetap kita kembali kepada orang yang bersangkutan, bahwa kita kembali kepada Sang Pencipta, bahwa kalau jin dan setan ada ciptaan Tuhan, jin dan setan ada ciptaan Allah. Kalau kita membenci setan, membenci jin, sepertinya kita membenci kepada Allah. Oh iya. Kita kembali ke situ. Tapi kalau kita kembali kepada kita bergabung dengan jin untuk melukai orang, kita bergabung dengan jin untuk menguntungkan dirinya sendiri, misal kita ngingutuyul, misal kita pesugihan, misalkan kita agar pintar menjadikan paranormal, kemudian kita bisa menyembuhkan orang dengan cara bergabung dengan jin, itulah yang dosa gitu. Iya.
kalau dilihat dari kacamata agama yang sebenar-benarnya, kalau kita minta bantuan sama jin itu benar-benar dosa atau bagaimana? Kalau secara agama apapun yang ada di muka bumi ini, minta tolong kepada jin tetap satu titik adalah dilarang dan berdosa, Mbak. Iya. Tapi kita sebagai manusia, kita tidak bisa memastikan karena kuasa di dalam dunia itu hanya Allah saja. Kalau saya begitu, Oh iya. kita tidak bisa menempel itu salah, itu benar, kita nggak bisa itu. Karena kita bukan Tuhan, kita Iya. hanya manusia biasa yang dikudratkan, yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Semua yang saya utarakan tadi adalah landasan-landasan kita untuk menjadi takwa, kita untuk menjurus ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita tidak bisa lari daripada hubungan kita masalah pengungkapan areal gaib. Karena tujuan kita adalah hanya mengungkapkan tentang areal gaib, mengungkapkan tentang gaib. Jadi kita tidak memusuhi jin, kita tidak menghancurkan jin, kita tidak menyakiti jin, kita tidak mengusir jin. Karena jin itu adalah hamba Allah. Jin adalah umatnya Tuhan, yang dia diberi kehidupan, diberi kebebasan, diberi kehidupan seperti layaknya kita hidup bersama sesama manusia. Di sini kami gambarkan bahwa kami akan mengadakan ilustrasi tentang kehidupan gaib yang berdampingan dengan manusia. Yang jelas, setiap orang yang melaksanakan persekutuan dengan jin tentu pasti ada sebab dan akibat. Adanya hujan, pasti ada mendung. Adanya sehat, pasti ada sakit. Adanya kaya, pasti orang bekerja. Itu yang kita mengerti. Itu yang kita harus kita sadari. Di dalam areal rumah yang wingit, yang kami sajikan kepada Anda semua adalah rumah yang tertera sebelum ditempati dan sudah ditempati, bahkan pernah ditempati, dibuat untuk praktek-praktek belajar mendekati dengan roh gaib atau roh astral atau para arwah. Sehingga rumah tersebut menjadi hantu, rumah tersebut menjadi aura yang negatif. Dan yang menempati itulah akhirnya mengerti bahwa bersekutu dengan jin pasti ada sebab dan akibatnya. Mari kita nanti kita saksikan bagaimana ilustrasi atau reka ulang tayangan kejadian yang nyata, kemudian dikisahkan sebuah sinema atau sebuah film yang nanti bisa untuk menghibur Anda semua. Pada saat ilustrasi yang kita sajikan dengan trik-trik atau cara agar tontonan itu menjadi indah, ternyata bercampuran dengan trik-triknya jin yang ada di rumah. Jadi kita sendiri juga kaget, kita sendiri juga heran. Kenapa pada saat kita akan membuat trik, justru dia mendahulinya. Seperti ada kursi, kemudian belum kita geblakan, dia sudah geblak. Bahkan kita ingin memecahkan piring bahwa dia menurunkan cetok. Dia selalu didahului oleh jin. Kenapa demikian? Karena rumah tersebut adalah sarang-sarang gaib yang bernilai aura negatif. Maka dengan hal tersebut, mari kita saksikan dalam video ini. Semoga menjadi tontonan eksklusif bagi Anda semua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.